Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Perang Paderi di Sumatera Barat tahun 1821 sampai 1838. Siapakah Tuanku Imam Bonjol? Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Luhak Agam, Pagaruyung tahun 1772. Wafat dalam pengangsingan dan dimakamkan di Lota, Pineleng, Minahasa pada tanggal 6 November 1864. Adalah salah seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Tuanku Imam Bonjol tidak terlibat sejak awal dalam Perang Padri. Ia baru terlibat setelah Tuanku Nan Renceh dari Kamang Agam sebagai seorang pemimpin harimau Nan Salapan menunjuknya sebagai imam atau pemimpin bagi kaum Padri di Bonjol. Ia akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Awal timbulnya peperangan ini didasari keinginan dari kalangan pemimpin ulama di Kerajaan Pagaruyung menerapkan dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah atau Sunni yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum Padri atau penamaan bagi kaum ulama dengan kaum adat. Seiring itu di beberapa nagari dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak dan sampai akhirnya kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaiman menyerang Pagaruyung pada tahun 1815 dan pecah pertempuran di Koto Tangah dekat Batu Sangkar, Sultan Arifin Maningsyah. Pada 21 Februari 1821, kaum adat secara resmi bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda berperang melawan kaum Padri dalam perjanjian yang ditandatangani di Padang. Sebagai kompensasi, Belanda mendapat hak akses dan penguasaan atas wilayah Darek atau pedalaman Minangkabau. Perlawanan oleh pasukan Padri cukup tangguh sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch lalu mengajak pemimpin kaum Padri yang kala itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat Perjanjian Masang pada tahun 1824. Penyerangan dan pengepungan benteng kaum Padri di Bonjol oleh Belanda dari segala jurusan selama sekitar 6 bulan, yaitu 16 Maret sampai 17 Agustus 1837. Setelah datang bantuan dari Batavia, maka Belanda mulai melanjutkan kembali pengepungan dan pada masa-masa selanjutnya, kedudukan Tuanku Imam Bonjol bertambah sulit, namun ia masih tak sudi untuk menyerah kepada Belanda. Sehingga sampai untuk ketiga kali, Belanda mengganti komandan perangnya untuk merebut Bonjol, yaitu sebuah negeri kecil dengan benteng dari tanah liat yang di sekitarnya dikelilingi oleh parit-parit. Barulah pada tanggal 16 Agustus 1837, benteng Bonjol dapat dikuasai setelah sekian lama dikepung. Tuanku Imam Bonjol menyerah kepada Belanda pada Oktober 1837 dengan kesepakatan bahwa anaknya yang ikut bertempur selama ini, Nali Sultan Caniago, diangkat sebagai pejabat kolonial Belanda. Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, Jawa Barat, kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lota, Minahasa dekat Manado. Di tempat terakhir itu, ia meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat pengangsingannya tersebut.